Selamat sore Bapak Guru dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nyoman Isika Novani Kumala dari kelas 11 MIPA 8 nomor absen 27. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai pertanyaan yang sudah Bapak berikan pada Google Classroom. Baik, langsung saja saya mulai pada pertanyaan pertama, yaitu jelaskan peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai amanat yang tertuang dalam Tujuan Negara Republik Indonesia Alinea keempat. Baik, jika kita berbicara mengenai alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka hal ini berkaitan dengan konsep politik luar negeri yaitu bebas dan aktif. Nah, konsep politik luar negeri bebas dan aktif memiliki pengertian yaitu bebas, memiliki arti bangsa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengan kepribadian bangsa atau Pancasila. Sedangkan aktif memiliki arti menjalankan kebijaksanaan luar negeri dan tidak bersikap pasif atas kejadian internasional. Lalu, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dapat diwujudkan melalui dua cara, yaitu hubungan internasional dan organisasi internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai peran Indonesia melalui hubungan internasional. Bentuk peran Indonesia dalam hubungan internasional antara lain yang pertama, mengirimkan duta besar ke beberapa negara atau menerima duta besar negara lain yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. Yang kedua, mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Yang ketiga, mendukung terselenggaranya ASEAN Free Trade Area atau AFTA di kawasan negara anggota ASEAN. Dan yang terakhir, Indonesia turut berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran pelajar dan mahasiswa dari dalam negeri maupun ke luar negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran Indonesia dalam organisasi internasional. Yang pertama, yaitu pelopor berdirinya ASEAN yang bertujuan menjaga stabilitas perdamaian regional Asia Tenggara. Yang B, pada bagian kedua, yaitu mengirimkan misi perdamaian di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tergabung dalam Misi Republik Indonesia atau Misi GRA. Misi RIGA. Lalu yang ketiga yaitu penyelenggara Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Yang keempat, aktif dalam gerakan non-blok atau GNB. Yang kelima, aktif dalam OPEC atau merupakan negara-negara pengekspor minyak. Yang ketujuh, mengirimkan kontingen Garuda berupa peran Indonesia dalam PBB untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Kontingen Garuda ada yang dikirim ke Timur Tengah, yaitu Arab, Israel, Mesir, Kongo, Kamboja, Yugoslavia, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ikut serta membantu menyelesaikan konflik di Kamboja dengan mensponsori penyelenggaraan Jakarta Informasi Meeting atau JIM1 pada bulan Juli 1988. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara mengatasi ancaman terhadap IPOLEK Sosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional? Baik, yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya, yaitu strategi mengatasi ancaman pada bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal.
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Indonesia melakukan upaya sebagai berikut. A. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang B yaitu pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dan dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang ketiga yaitu perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, sebagai segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Yang keempat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan yang terakhir, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial. Di antaranya yang memegang peran penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor ini berasal dari dalam maupun dari luar. Biasanya yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Pengaruh dari luar negeri perlu diperhatikan adalah menggunakan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Yang selanjutnya yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut yang sudah terkandung di dalam pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, yaitu kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Selanjutnya, yaitu pertanyaan yang nomor 3. Sebutkan bunyi pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta jelaskan maksudnya. Baik. Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan itu memiliki arti, Pasal 25 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang artinya negara tersebut memiliki dan mencakup berbagai macam banyak pulau dan keberagaman suku, adat istiadat dan kebudayaan yang semua hal tersebut berada pada satu wilayah yaitu negara Republik Indonesia. Pulau-pulau yang berjajar dari Sabang sampai Merauke dan keberagaman disebut Nusantara. Maka Indonesia disebut negara yang berciri Nusantara. Walaupun pulaunya terpisah oleh lautan, namun wilayahnya tidak terbatas pada pulau, tetapi lautan itulah yang menghubungkan antara pulau dengan pulau lainnya di wilayah Republik Indonesia sehingga Indonesia dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penjelasan wilayah negara dikemukakan ke dalam beberapa bagian, yaitu pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus mengatur tentang wilayah negara Indonesia yang mencakup wilayah daratan
dan tanah yang berada di bawahnya, wilayah perairan, wilayah dasar laut, dan tanah yang terletak di bawah wilayah perairan, serta wilayah ruang udara. Baik, jadi sekian jawaban yang dapat saya jabarkan, semoga dapat dimengerti. Dan untuk akhir kata, saya ucapkan maaf apabila ada kesalahan kata. Dan terima kasih, selamat sore.